Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan mengantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan mengantarkan keberkahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan, lantaran salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi alladhina bazzalul amwalahum lillah fastaujabu jaza'al awfa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang bijaksana bertindakan kejujuran, menegakkan keadilan dan bermahkotakan kasih sayang, serta para hadirin Pemuja harapan bangsa yang kami banggakan. Seorang pakar reformasi Indonesia mengatakan bahwa umat Islam saat ini, terkhusus Indonesia, merupakan umat yang tertinggal, Terbodoh dan terbelakang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang hebat dan bermartabat. Menurut Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan bahwa he is the only one example. Rasulullah merupakan contoh suri tauladan. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Keberhasilan Rasulullah dalam membangun negeri telah tercatat indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Maka wajarlah bila keberhasilan Rasulullah telah diabadikan oleh Michael Hart di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History. Kebesaran sifat Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlak karimah pada akhirnya mampu merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Yang dulunya berseteru menjadi satu. Yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, untuk mengikuti jejak Rasulullah, maka terbukalah hati kami untuk menyampaikan satu syarahan Quran yang berjudul Kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani, dengan landasan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana
menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi, yang patut diikuti dengan sepenuh hati, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hal inilah yang ditegaskan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofati Tafasir. Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasulullah bagaikan Quran yang berjalan. Lantas hadirin, bagaimanakah akhlak bangsa kita, terkhusus para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang pandai mengayomi, dan masih ada aparat yang peduli. Semua itu hadirin patut disyukuri, walaupun jumlahnya yang sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang bejat, masih banyak politisi yang korupsi, dan oknum aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Kita sekarang mengalami krisis moneter yang membuat kita semakin keteter. Ditambah pemuda yang teler dan pemimpin yang kiler. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang semakin dirasakan. Hadirin rahimakumullah, lantas apakah yang harus dilakukan para pemerintah Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia? Jawabannya dapat kita renungkan bersama di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Surai Shihab di dalam tafsir Al-Misbahnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menceritakan tentang 3 cara Rasulullah dalam berdakwah yang berisikan pesan moral teruntuk para pemimpin bangsa. Yang pertama, Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun lawan. Yang kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan kehidupan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Islam itu lurus dan toleran, sebagaimana sabda Nabi, ahabuddinillahil hanafiyati sam'iyah. Agama yang dicintai Allah itu adalah agama yang lurus dan toleran. Bangsa kita akan berjaya, akan maju bila ditopang dengan akhlak mulia. Namun bangsa kita akan hancur tersungkur, Rusak binasa, mati terpaksa bila tidak ditopang dengan akhlak mulia. Tingkatkanlah hubungan antar ulama dan umara. Hubungan keduanya harus dekat agar hidup menjadi nikmat dalam bangsa yang berdaulat dan penuh berkat. Islam yang benar itu merangkul bukan memukul, mengajak bukan menginjak, meredam bukan mendendam, mendidik bukan menghardi, mengilhami bukan menghakimi, bersikap ramah bukan marah. Jika hal ini teraplikasi hadirin, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang semakin berjaya, terhindar dari malapetaka, dan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan janjinya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 9, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Demikianlah dapat disimpulkan untuk memajukan bangsa Indonesia, maka pemimpin harus mengambil cara dan strategi Rasulullah dalam berdakwah yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlak karimah. Mari sebarkan Islam yang mutawasid, toleran, lurus dan moderat. Stop radikalisme, stop ekstremisme. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Maju MTQ bersama kita, penerus bangsa untuk Indonesia. Sinani pergi ke Seragen, perginya bersama Popeye. See you again and say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang gemuruh. Oke, mari kita berbahagia. Sebelum kita melanjutkan, kita minta break 5 menit.